Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita telah diberi nikmat sehat dan bisa berdiskusi pada sore kali ini. Kedua, salawat dan salam tetap tercurah dimakan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita telah diangkis dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni adanya Islam wal Iman. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman itu ini akan menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah dengan mengambil dua jurnal. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Umurul Faruq Al-Barri sebagai moderator. Sebagai pemateri pertama, yaitu Sultan Saifullah Muhammad. Pemateri kedua, Rifka Amelia. Pemateri ketiga, Nur Iwanisa. Pemateri keempat, yaitu Aulia Andra Narulita. Dan pemateri kelima, saya sendiri. Dalam diskusi kali ini, terdapat 3 sesi. Yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga yaitu penutup. Marilah kita ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Kita buka diskusi kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beralih ke sesi kedua, yaitu pemaparan materi, yang mana pemaparan di sini secara estafet. Dipersilakan untuk pemateri pertama. Oke, pada kesempatan kali ini kami mengambil satu jurnal yang berjudul Karakteristik Staphylococcus aureus yang diisolasi dari ikan asap Pinekuhe, hasil olahan tradisional Kabupaten Sangihe. Informasi yang terdapat pada jurnal ini, yang pertama ada penulis yang ditulis oleh 3 orang. Yang pertama ada Eli John Karimela, Franz J. Ijong, kemudian ada Henny Adelia Dadian. Jenis jurnal ini yaitu pengolahan hasil perikanan Indonesia, volume 20 nomor 1 pada tahun 2017 dan bulan April. Abstrak pada jurnal ini yaitu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan karakteristik fisiologis dan biokimia serta patogenitas dari Staphylococcus aureus yang diisolasi dari produk ikan layang. Metode dalam penelitian ini, penulis kurang menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian dan hanya menjelaskan langkah-langkah pengerjaannya saja. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan dalam jurnal ini sudah cukup baik, di mana dijelaskan bahwa hasil dari penelitian ini yaitu bentuk fisiologis S. aureus adalah gram positif serta berbentuk bulat bergelombol. Untuk bentuk biokimianya adalah katalase positif, serta bentuk patogenitasnya adalah menghasilkan koagulase positif. Kesimpulan, sistematika dalam karya ilmiah ini sudah lengkap karena terdapat metode dan hasil penelitian sehingga dapat dikategorikan sebagai hasil penelitian. Karya ilmiah ini menggunakan bahasa yang lugas sehingga isi dari penelitiannya mudah dipahami. Kemudian untuk daftar pustakanya, penulis menggunakan APA style. Next. Oke, untuk jurnal kedua menggunakan yang berjudul Identifikasi Bakteri Asam Laktat Isolasi 9A asal kolon sapi Bali secara fenotip. Next. Penulis pada jurnal ini ada 3 penulis. Yang pertama, Mita Eka Melinda. Yang kedua, Aiwayan Swardana. Yang ketiga, Komang Junarta Putra Pinati.
Jenis jurnal ini yaitu Buletin Veteriner Udayana, volume 10 nomor 2 tahun 2018 bulan Agustus. Next. Abstrak pada jurnal ini yaitu penelitian ini memanfaatkan kolon atau usus besar sapi Bali yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara fenotipik bakteri asam laktat isolat 9A yang diambil dan diisolasi dari kolon atau usus besar tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah metode. Metode penelitian ini adalah identifikasi yang hasilnya menunjukkan adanya substansi yang diketahui memiliki potensi sebagai antimikrobal. Identifikasi secara fenotipik mencakup uji secara konvensional dan uji API 50 CHL. Next. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara konvensional bakteri asam laktat isolat 9A adalah Streptococcus sp. Sedangkan hasil uji menggunakan kit API 50 CHL menunjukkan hasil isolat 9A sebagai Lactobacillus fermentum dengan nilai identifikasi 83%. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sistematika karya ilmiah ini lengkap, yaitu terdapat metode dan hasil penelitian, sehingga karya ilmiah ini dapat dikategorikan sebagai hasil penelitian. Karya ilmiah ini menggunakan bahasa yang lugas dan ringan, yang dapat membuat pembaca mudah memahami metode hingga hasil penelitian. Selanjutnya untuk daftar pustaka, penulis menggunakan gaya Harvard style. Next. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari menganalisis sistematika dan kebahasaan jurnal kali ini adalah kedua jurnal tersebut sistematikanya sudah lengkap dan bahasanya mudah dimengerti. Namun, untuk jurnal pertama yang berjudul Karakteristik Staphylococcus aureus yang diisolasi dari ikan asap Pinecohe hasil olahan tradisional Kabupaten Mangihe, tidak dijelaskan metode apa yang digunakan. Pada jurnal kedua, itu juga memiliki cara penulisan daftar pustaka yang berbeda. Pada jurnal pertama, yaitu menggunakan apostil. Pada jurnal kedua, yaitu menggunakan apostil. Baik, beralih ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Marilah kita tutup diskusi kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.